Selamat pagi, salam sehat, salam jumpa, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih Tuhan mengizinkan kita boleh memasuki hari ini, hari baru. Semoga kita dapat mengoptimalkan hari ini sebagai anugerah Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Semoga Engkau boleh menolong kami kembali untuk kami boleh melakukan sabda-Mu dengan baik, mengasihi sesama, dan melakukan perintah-perintah-Mu. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu, bukalah hati pikiran kami, dan bentuklah kami melalui sabda-Mu ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 32 ayat 1 sampai 21 dan Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Tetapi saya hanya membaca Kejadian 33 ayat 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Esau berlari, mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Sampai sedemikian pembacaan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudara, suatu ketika terjadilah pertikaian antara bapak dan anak putranya. Sang bapak marah besar terhadap anaknya, sampai dia hendak memukul anaknya. Sang anak pun akhirnya pun lari, dan dia meninggalkan rumah dan meninggalkan ayahnya. Setelah sekian lama, anak ini akhirnya ia ingin kembali kepada ayahnya dan meminta maaf kepada ayahnya. Karena ia tidak berani berjumpa langsung, ia pun menelpon ayahnya. Ketika ia menelpon ayahnya, ayahnya pun langsung marah besar dan meluapkan seluruh emosinya, seluruh amarahnya. Sang ayah mengeluarkan kata-kata yang kasar, memaki-maki. Tetapi sang anak setia mendengarkan semua perkataan ayahnya. Persis sekitar 1 jam, sang ayah mengeluarkan kata-katanya, emosinya, dan di penghujung perkataan pembicaraan tersebut, sang ayah mengatakan kepada anaknya, "Kembalilah ke rumah. Datanglah ke rumah," dengan nada yang pelan. Kemudian pada esoknya pun sang anak kembali ke rumah ayahnya, ia bersama dengan keluarganya. Ketika ia sampai di rumah ayahnya, ia mengetok pintu. Dan yang membuka pintu adalah ayahnya sendiri. Ketika sang ayah melihat anaknya yang datang, ia langsung memeluk anaknya dan bertangis-tangisanlah mereka berdua. Mereka pun akhirnya berdamai. Mereka pun akhirnya kembali baik. Saudara, kisah ini mengajarkan kita bagaimana ketika ada niat untuk berdamai, maka Tuhan membukakan jalan dan menolong hal tersebut. Saudara, kisah Yakub dan Esau juga menunjukkan sebuah kemauan dari Yakub untuk berdamai dengan abangnya yang telah sekian lama ia tinggalkan. Emosi Esau yang besar membuat Yakub takut, sehingga Yakub mempersiapkan strategi-strategi kalaupun abangnya Esau nanti akan marah. Tetapi Tuhan menolong sedemikian rupa sehingga perdamaian dapat terjadi untuk kakak beradik tersebut. Saudara, tidak ada yang tidak mungkin di dalam kehidupan ini ketika kita ingin berdamai,
ketika kita ingin meminta maaf, ada jalan yang akan Tuhan tunjukkan sepanjang kita memiliki kemauan kepada saudara kita, kepada sahabat kita. Bukan perkara dia yang bersalah, bukan perkara kita yang mungkin terlalu disakiti, tetapi mau tidak kita berdamai, kembali memperbaiki relasi yang telah rusak dengan saudara kita, kerabat kita, teman kita. Karena tidak baik kita menyimpan dendam, tidak baik kita dalam kehidupan ini memiliki dendam yang masih belum terselesaikan. Marilah kita, saudara, membuka hati kita dan meminta pertolongan Tuhan. Mulailah dari hari ini yang Tuhan berikan untuk kita berdamai, untuk kita mengampuni. Semoga keinginan kita Tuhan pasti akan tolong. Selamat berproses dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, izinkanlah kami untuk menjadi orang yang seturut dengan kehendak-Mu, mau mengampuni dan mau berdamai. Semoga kehidupan kami mengikuti teladan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.